Halo Assembleners, pada kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar HTML. Mungkin masih banyak di antara member Asian Brain yang belum mengetahui atau masih asing dengan istilah HTML. Pada dasarnya HTML adalah sebuah kode yang menjadi dasar pembentuk sebuah website. Jika Anda melihat sebuah halaman website, sebenarnya di dalamnya itu ada kode-kode pembentuk website tersebut yang biasanya disebut dengan kode HTML. Nah, diharapkan dengan mengetahui dasar-dasar dari kode HTML tersebut, nantinya akan mempermudah Anda dalam mengedit atau membuat sebuah halaman website. Ketika Anda menyaksikan video training ini, Anda bisa juga sambil langsung mempraktekannya untuk mempermudah pemahaman Anda mengenai materi pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke inti pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran kali ini ada satu software yang harus Anda siapkan. Nah, software tersebut adalah Notepad. Ya, Anda hanya perlu Notepad. Saya yakin Anda sudah tidak asing lagi ya dengan software yang satu ini. Nah, ini adalah tampilan dari program Notepad tersebut. Coba Anda jalankan dulu program Notepad-nya. Caranya, klik tombol Windows di bawah ini, seperti ini. Lalu di bagian ini, di kolom ini, ketikkan Notepad. Nah, seperti ini. Nah, ini dia program Notepad-nya sudah muncul. Lalu Anda klik atau Anda tekan Enter di sini. Nah, ini adalah tampilan dari program Notepad tersebut. Ini kebetulan program Notepad-nya sudah saya maximize, jadi memenuhi layarnya. Biasanya program Notepad itu tampilannya agak minimize, agak mengecil ya. Tapi ini karena ini sudah saya maximize, jadi dia tampilannya memenuhi layar seperti ini. Selanjutnya coba Anda masukkan kode seperti ini. Kode seperti ini ke dalam program Notepad yang sudah Anda buka tadi. Ini adalah kode dasar pembentuk sebuah halaman website. Kode yang ada di dalam setiap kurung siku ini biasanya juga disebut sebagai tag code. Perhatikan di sini ada tag HTML, kemudian di sini ada tag head, di sini ada tag body. Di setiap tag ini biasanya selalu ada tag penutupnya. Seperti ini contohnya tag HTML, ada tag penutup HTML-nya seperti ini. Kemudian tag head juga sama ya, seperti ini. Ini adalah tag head-nya, kemudian ada tag penutupnya seperti ini. Kemudian di tag body juga sama seperti ini. Ada tag penutupnya seperti ini ya. Inilah struktur dasar pembentuk sebuah halaman website. Jadi, hanya dengan segelintir kode ini Anda sudah bisa membuat sebuah halaman website. Tentunya website yang masih sederhana. Di dalam setiap tag ini nantinya Anda bisa isi dengan tag-tag atau dengan kode-kode lainnya. Contohnya seperti di dalam tag head ini, di dalamnya ada tag title. Ini tag title ini berfungsi untuk memberi label pada website. Semua yang diisi di dalam tag head ini tidak akan ditampilkan di halaman website. Kemudian ini ada tag body. Di dalam tag body inilah tempat kita memasukkan konten atau isi website kita, baik teks, gambar, dan sebagainya yang nantinya akan ditampilkan di halaman website. Baik, sampai di sini kita sudah mengenal mengenai struktur dasar pembentuk sebuah halaman website, di mana strukturnya terdiri dari tag HTML, tag head, dan tag body dengan penulisan kodenya seperti yang nampak pada layar ini. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya mulai dari bagian body dulu. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa di bagian body inilah tempat kita untuk menampilkan konten website seperti gambar, teks, dan sebagainya. Saya akan beri contoh. Saya akan ganti tulisan teks ini ya, tulisan Anda di sini dengan tulisan halo apa kabar. Nah, seperti ini. Anda bisa ikut mencobanya juga. Lalu Anda simpan file ini. Caranya yaitu klik menu file ini, lalu pilih menu save as. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian file name ini, kolom file name ini Anda harus isi dengan nama file. Anda bebas memberi nama file di sini, namun harus diakhiri dengan extension atau akhiran .html atau .htm. Contohnya seperti ini. Ini saya beri nama file index.html. Di sini Anda bebas ya memberi nama filenya. Yang terpenting adalah di belakang nama file ini harus
Anda ikuti atau harus Anda cantumkan dengan extension atau akhiran .html atau .htm seperti ini. Kemudian Anda harus ingat pula di mana Anda menyimpan file ini ya, karena nantinya file yang sudah kita simpan ini akan kita buka di web browser. Kalau sudah, lalu klik tombol save ini. Nah, ini nama filenya sudah tersimpan dengan nama index.html atau index.html. Sampai tahap ini sebenarnya kita sudah membuat sebuah halaman website. Nah, mudah kan? Nah, sekarang masalahnya adalah seperti apa ya tampilan website yang kita buat tadi. Coba sekarang Anda buka program web browser yang ada di komputer Anda. Seperti saya sekarang ini, saya buka dulu web browsernya ya. Kebetulan di sini saya menggunakan web browser Mozilla Firefox. Kalau ada yang mau menggunakan Internet Explorer, Opera atau Safari, boleh-boleh saja. Saya buka dulu program web browsernya. Nah, ini adalah tampilan dari program web browser Mozilla Firefox. Selanjutnya, klik menu File, lalu pilih menu Open File seperti ini. Lalu buka file index.html yang sudah Anda simpan tadi. Lalu klik tombol Open ini. Nah, ini adalah tampilan dari halaman website yang kita buat tadi. Isinya atau tampilannya cuma ada tulisan halo apa kabar saja. Sekarang saya akan munculkan lagi file index.html-nya. Nah, seperti ini. Perhatikan teks yang kita tempatkan di bagian body ini, tag body ini, teks halo apa kabar ini, dia akan muncul di halaman website seperti ini. Kemudian tag title yang ada di dalam tag head ini, dia akan muncul di bagian header dari halaman website ini, di header browser ini. Kebetulan di sini title-nya belum kita ubah ya, masih berupa tulisan title Anda di sini. Nah, sekarang coba Anda ganti tulisan title Anda di sini yang ada di dalam tag title ini dengan tulisan belajar dasar HTML seperti ini. Kalau sudah, lalu klik menu File, lalu pilih menu Save. Nah, ingat ya, setiap kali kita melakukan perubahan di dalam file notepad ini atau di dalam file HTML ini, kita harus selalu menyimpannya untuk melihat perubahannya nanti di web browser. Oke, kalau sudah disimpan, kita coba kembali ke web browser. Kita coba refresh, tekan tombol refresh. Nah, ini dia. Sekarang title-nya sudah berubah menjadi belajar dasar HTML. Saya buka lagi file notepad-nya agar lebih jelas. Nah, kode title inilah yang menyebabkan tulisan belajar dasar HTML ini muncul di bagian atas browser ini. Dengan beberapa baris kode HTML ini, kita sudah bisa membuat sebuah halaman website. Tentunya halaman website yang masih sederhana, tapi inilah yang menjadi dasar pengetahuan Anda tentang sebuah halaman website. Dan karena ini dasar, maka ini menjadi hal yang penting untuk Anda pelajari dan Anda ketahui. Kita lanjutkan lagi. Masih fokus di bagian body, kita fokus lagi ke bagian body ini. Saya akan mengenalkan Anda dengan kode HTML lainnya, yaitu kode heading. Efek dari heading ini adalah akan membuat ukuran dan jarak teks menjadi besar. Biasanya heading ini digunakan untuk membedakan antara judul artikel dengan isi artikelnya, atau antara subjudul artikel dengan isi artikelnya. Nah, kode heading ini diwakili dengan tag H seperti ini. Ini adalah bentuk atau format dari penulisan kode heading tersebut. Di sini bentuk format kodenya adalah dalam kurung H1 kurung siku, kemudian teks, dan diakhiri dengan tag penutup seperti ini. Baik, sekarang kita coba ya. Saya atau Anda bisa ikut mencoba memberi tambahan kode heading atau tag H pada teks yang ada di body ini, teks atau tulisan halo apa kabar ini seperti ini. Nah, di sini ya, H1, lalu teksnya halo apa kabar, dan ditutup dengan tag H1. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Jangan lupa ya, kita harus selalu menyimpannya. Klik menu File, lalu pilih menu Save. Kalau sudah, lalu kita kembali lagi ke web browsernya.
Kita coba refresh, tekan tombol refresh ini sekali lagi. Nah, inilah efek atau hasil dari penambahan kode atau tag H1 tadi ya. Ukuran teksnya jadi lebih besar. Saya buka lagi file HTML-nya ya untuk supaya lebih jelasnya. Nah, ini dengan penambahan kode tag H1 ini di antara tulisan halo apa kabar ini yang membuat tulisan halo apa kabar di halaman website ini menjadi besar seperti ini. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa efek heading yang bisa Anda gunakan. Coba Anda tambahkan teks dan kode di bagian body ini ya, seperti ini. Nah, ini saya sudah menambahkan teks atau tulisan halo apa kabar, beberapa tulisan di sini berikut dengan kode headingnya. Di sini ada H1, H2 hingga H6. Kita akan lihat bagaimana tampilan dari masing-masing heading tersebut. Jangan lupa setiap melakukan perubahan selalu kita save, kita klik tombol file, lalu klik menu save seperti ini. Kemudian kita coba refresh lagi, kita kembali lagi ke web browsernya, kemudian kita coba refresh, klik tombol refresh ini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari tampilan dari efek heading H1 hingga H6. Saya buka lagi file HTML-nya, file notepad-nya supaya lebih jelas. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah tulisan ini, halo apa kabar yang di atas ini. Ini adalah efek dari heading H1, kode heading H1 ini. Kemudian ini H2, ini efek dari H2. Semakin besar heading yang kita berikan di sini H6. H6 ini makin tulisannya semakin kecil. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengatur paragraf pada teks atau pada tulisan. Ini adalah format kode atau tag code untuk mengatur paragraf pada teks atau pada tulisan. Format kodenya seperti ini. Tag P, lalu di sini teks atau tulisan yang akan Anda atur paragrafnya, lalu diikuti dengan tag penutup seperti ini. Mari kita coba praktekkan supaya lebih jelas. Tulisan halo apa kabarnya ini akan saya hapus semua dulu karena ini teksnya terlalu pendek. Saya hapus seperti ini, lalu saya ganti dengan tulisan seperti ini. Nah, coba Anda bisa ikut mencobanya juga ya. Hapus tulisan yang ada di tag body sebelumnya, lalu masukkan kalimat seperti ini atau masukkan teks seperti ini. Kalau sudah, coba Anda save kembali file website ini. Kita save dulu. Nah, seperti ini. Lalu coba kita refresh kembali. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat kembali ke web browser. Kita coba refresh di sini. Nah, ini dia hasilnya seperti ini ya. Ini teks yang baru saja kita masukkan di bagian body tadi. Dan ini tampilannya di halaman websitenya seperti ini. Coba Anda perhatikan teks yang tampil di web browser ini, dia posisinya masih sejajar semua ya, seperti teks biasa saja. Nah, sekarang saya coba buka lagi file notepad-nya atau file HTML-nya. Sekarang saya akan tambahkan tag P tadi ya, atau saya akan tambahkan paragraf di tulisan ikan arwana ini. Nah, di bagian tulisan ikan arwana ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. P, tag P, lalu teks yang akan saya beri paragrafnya ikan arwana ini, lalu tag penutupnya seperti ini. Nah, kalau sudah, lalu kita coba save kembali seperti ini. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Kita kembali lagi ke web browser, lalu kita coba refresh. Di sini saya akan coba refresh. Nah, ini dia hasilnya. Teks atau tulisan yang diberi tag kode P tadi atau paragraf tadi, dia jadi ada jarak satu paragraf dengan tulisan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba buka lagi file notepad-nya atau file HTML-nya. Nah, ini ya kode P atau kode HTML paragraf tadi yang kita tambahkan tadi di sini. Ini yang menyebabkan tulisan ikan arwana ini jadi ada jarak satu paragraf dengan tulisan lainnya. Nah, sekarang coba Anda tambahkan
take code H2, kode H2 di antara kode paragraf ini atau di antara teks ikan arwana ini. Seperti ini. Nah, H2 kemudian tag P ikan arwana dengan tag penutup P, lalu di sini tag penutup H2-nya. Nah, coba Anda tambahkan formatnya seperti ini. Dan kita coba lihat hasilnya, lalu kita coba save ya. Untuk melihat hasilnya, save. Lalu kita ke browser kembali dan coba kita refresh. Nah, ini dia hasilnya. Tampilan ini atau hasil ini dihasilkan dari perpaduan antara kode tag H2 ini dengan tag P ini. Selanjutnya saya akan kenalkan Anda dengan kode HTML lainnya lagi, yaitu kode break. Kode break ini berfungsi untuk mengatur jarak antar teks atau antar objek, setengah paragraf, atau satu karakter. Nah, ini adalah format penulisan kode break tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan dari kode break ini. Saya akan berikan atau saya akan simpan tag break di depan kata selain ini. Nah, di sini. Saya buka dulu file HTML-nya. Nah, saya akan simpan kode break tersebut di sini, di depan atau sebelum kata selain ini. Seperti ini. Nah, ini ya, kode break-nya sudah saya masukkan di depan atau sebelum kata selain ini. Selanjutnya, kalau sudah seperti biasa, lalu kita simpan kembali filenya, pilih menu save, kemudian kita coba refresh kembali web browsernya untuk melihat hasilnya seperti apa kode break yang sudah kita simpan tadi. Tekan tombol refresh, saya tekan tombol refresh. Nah, ini dia hasilnya. Teks atau kata selain berharga mahal ini yang tadinya ada di sini, dia sudah turun setengah paragraf karena efek dari kode break yang saya pasang tadi. Untuk lebih jelasnya, saya akan buka lagi file HTML atau file notepad-nya. Nah, kode break inilah yang menyebabkan teks ini turun jadi setengah paragraf atau satu karakter. Nah, selain menambahkan satu kode break ini, kita juga bisa menambahkan beberapa kode break di sini ya. Seperti pada contoh ini, saya akan tambahkan di sini kode breaknya satu lagi. Nah, ini kode breaknya jadi saya tambahkan jadi 2. Kita lihat apa pengaruhnya. Saya save kembali filenya, file. Lalu klik menu save ini, kita coba refresh kembali web browsernya, klik tombol refresh. Nah, ini dia jaraknya jadi makin jauh ya antar teksnya, jadi berjarak satu paragraf. Semakin banyak tag break yang kita pasang di sini, maka akan membuat jarak teks ini semakin jauh. Selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk memasukkan image atau memasukkan gambar ke dalam halaman website. Ini adalah format penulisan kode HTML untuk memasukkan gambar atau insert image ke dalam halaman website. Di sini penulisan kodenya adalah seperti ini ya, IMG SRC sama dengan kemudian tanda kutip 2 seperti ini, kemudian alamat URL gambar, tanda kutip lagi, dan di sini diikuti tag penutup seperti ini. Alamat URL gambar ini nantinya harus Anda ganti dengan alamat URL tempat gambar Anda berada atau alamat URL tempat gambar yang ingin Anda masukkan ke dalam halaman website ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan peragakan bagaimana menggunakan kode ini untuk menampilkan gambar. Pada contoh ini, saya akan menempatkan gambar di bawah judul artikel ini ya. Ini judul artikelnya ikan arwana ini. Nah, saya akan tempatkan gambar di bawah judul artikel ini di sini ya. Baik, saya buka dulu kode HTML-nya atau file notepad-nya, saya buka dulu ya. Nah, ini saya beri jarak dulu di sini ya, di bagian ini. Nah, seperti ini supaya lebih jelas ya. Saya enter dulu di sini. Anda juga bisa mencobanya ya. Arahkan kursor ke ujung dari tag H2 ini, lalu tekan enter supaya ada jarak seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan kodenya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kodenya, kode untuk menampilkan gambarnya. IMG SRC sama dengan alamat URL image, kemudian tag penutup seperti ini. Nah, di sini alamat URL image-nya seperti yang sudah saya katakan tadi, ini harus diganti dengan alamat URL tempat image kita berada atau tempat image Anda berada ya. Nah, di sini dalam contoh ini alamat URL image-nya ini saya ganti dengan ini http www.anahira.com images ikanarwana.jpg. Nah, kebetulan
Dalam contoh ini, image yang akan saya pasang itu ada di alamat URL ini. Nah, kalau sudah, kita coba simpan filenya. Oke, kemudian kita balik lagi ke web browsernya dan kita coba refresh untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Gambarnya sudah muncul di bawah judul artikel ini. Karena image yang ditampilkan ini diambil dari sebuah alamat website, maka ketika Anda mencoba bagian ini, komputer yang Anda gunakan harus terhubung ke internet supaya gambarnya bisa muncul. Sekarang saya akan rapikan sedikit tulisannya ya. Nah, ini saya buka dulu file notepad-nya. Nah, saya akan turunkan teks ini dia supaya berada di bawah gambar ini. Nah, ini saya akan tambahkan tag paragraf atau kode P di sini di depan kata ikan ini. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, atau Anda bisa juga menambahkan dengan kode break, dengan 2 buah kode break. Nah, itu nanti efeknya akan sama dengan menambahkan satu tag P seperti ini. Kalau sudah, kita coba simpan filenya seperti biasa ya. Kita coba simpan filenya seperti ini, lalu kita coba refresh lagi web browsernya, tekan tombol refresh ini. Nah, ini dia hasilnya. Teksnya sudah berada di bawah image ini. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda kode HTML lainnya lagi, yaitu kode HTML bold. Nah, kode HTML bold ini itu berfungsi untuk membuat efek cetak tebal pada teks atau pada tulisan. Nah, ini adalah bentuk format penulisan kodenya. Di sini ada tag B seperti ini, kemudian teks atau tulisan yang akan Anda cetak tebal, kemudian di sini tag penutupnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama praktekkan bagaimana penggunaan kode HTML bold ini pada halaman website kita. Nah, perhatikan pada contoh kali ini saya akan cetak tebal tulisan ikan arwana ini. Nah, ini ya, tulisan ikan arwana ini saya akan cetak tebal. Saya buka dulu file notepad-nya. Lalu saya tambahkan kode HTML bold tadi atau tag B tadi di teks atau pada teks yang akan saya cetak tebal tadi, yaitu di sini. Nah, seperti ini ya. Kode HTML bold tadi atau kode B tadi sudah ditambahkan pada teks yang akan saya cetak tebal ini. Nah, ini kodenya seperti ini ya. Tag B lalu teks yang akan saya cetak tebal, kemudian di sini tag penutupnya seperti ini. Kemudian saya save kembali atau saya simpan kembali filenya. Save seperti ini. Dan kita coba lihat hasilnya ya, kita refresh web browsernya. Nah, ini dia hasilnya. Teks ikan arwana ini jadi cetak tebal seperti ini. Baik, sampai di sini kita sudah lumayan belajar cukup banyak ya. Mulai dari memasukkan teks, merubah title, mengatur paragraf, kemudian memasukkan gambar, lalu cetak tebal teks. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda satu buah kode HTML lagi, yaitu kode hyperlink. Nah, hyperlink ini digunakan untuk menghubungkan antara satu halaman website dengan halaman website lainnya. Nah, ini adalah format kode HTML untuk hyperlink. Format penulisannya seperti ini ya, ahref, kemudian sama dengan, kemudian ada tanda kutip 2 seperti ini, lalu alamat URL, lalu kutip lagi, dan kurung siku seperti ini. Kemudian di sini ada teks yang akan dilinkkan, dan terakhir adalah tag penutup seperti ini. Alamat URL ini harus Anda ganti dengan alamat URL halaman website yang akan Anda linkkan atau Anda hubungkan. Baik, agar lebih jelasnya saya akan tunjukkan bagaimana cara aplikasinya ya atau cara penggunaannya di halaman website ini. Saya buka dulu file notepad-nya atau file HTML-nya. Saya akan tambahkan dulu teks di sini ya. Saya tambahkan dulu. Nah, ini saya tambahkan dulu dua kata di sini, memelihara ikan. Nah, ini teks tambahan di sini. Ini teks ini nantinya akan saya gunakan sebagai link teks atau anchor link untuk tempat hyperlinknya. Kemudian saya juga tambahkan tag P di sini supaya ada jarak satu paragraf dengan teks lainnya. Saya save dulu ya filenya supaya kita bisa melihat hasilnya. Saya save seperti ini. Lalu kita coba lihat hasilnya ya. Kita refresh lagi web browsernya. Nah, ini dia hasilnya ya. Teks tambahan yang saya tambahkan, yang baru saja ditambahkan ke halaman web itu sudah muncul di sini. Nah, ini.
di sini. Nah, kemudian sekarang teks ini akan saya linkkan atau saya akan hubungkan dengan halaman web lain menggunakan kode hyperlink tadi. Saya buka dulu ya file HTML-nya. Nah, ini saya akan tambahkan kode hyperlink di antara teks ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kodenya sudah saya tambahkan. Di sini alamat URL-nya itu sudah saya ganti dengan http://www.andahira.com nutrisiikan.htm. Nah, ini adalah alamat URL hyperlink-nya ya. Jadi si teks memelihara ikan ini, teks ini, dia nanti akan diarahkan ketika dia diklik nanti akan diarahkan ke alamat website ini ya, alamat website http://www.andahira.com/nutrisiikan.htm seperti ini. Sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Kita seperti biasa kita save lagi, kita save dulu. Nah, kemudian kita coba lihat di web browser bagaimana hasilnya. Klik tombol refresh ini. Nah, ini dia hasilnya ya. Teks atau tulisan memelihara ikan tadi sudah ada linknya. Nah, ini yang disebut dengan hyperlink. Baik, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai di sini kita sudah mempelajari beberapa hal seperti mempelajari tentang bagaimana struktur dasar pembentuk halaman website. Kemudian kita juga sudah mempelajari dan berkenalan dengan beberapa kode-kode dasar HTML seperti kode title, kode heading, kemudian ada kode paragraf untuk mengatur paragraf, kemudian ada kode break, kemudian ada kode untuk memasukkan image atau gambar, kemudian ada kode bold, di mana di sini kode bold ini berfungsi untuk mencetak tebal teks, dan yang terakhir adalah kode hyperlink, yaitu kode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu halaman website dengan halaman website lainnya. Dan sekarang juga kita mengetahui bahwa hanya dengan menggunakan program Notepad plus pengetahuan kita tentang kode-kode HTML, maka kita sudah bisa membuat sebuah halaman website. Semakin sering Anda berlatih dan belajar dengan kode-kode HTML ini, maka Anda akan semakin terbiasa dengan kode-kode HTML. Pada catatan materi kita kali ini, Anda bisa melihat beberapa kumpulan kode HTML yang bisa Anda coba dan Anda praktekkan nantinya. Baik, kita akan bertemu lagi pada video training selanjutnya. Pada video training selanjutnya, saya akan membahas mengenai tabel. Bagaimana cara membuat tabel dan mengaplikasikannya untuk membentuk sebuah halaman website. Sampai bertemu di video training selanjutnya. Salam dan terima kasih.